Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Sama-sama ketik di kolom komentar, aku percaya Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupanku. Ayo, saudara dikasih dalam Tuhan, kita rindu hidup kita percaya kepada Tuhan, karena Alkitab katakan bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan jaminan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Betul, sampai hari ini kita masih digoncang. Ada badai, ada pergumulan, ada tantangan, bahkan ada yang mengalami angin ribut dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi satu hal yang perlu kita imani, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sanggup meredakan badai dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini Dia tidak pernah berubah. Amin, saudara. Itu sebabnya tuntunan Tuhan kita perlukan setiap hari melalui setiap perenungan firman Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di Imamat pasal yang ke-10. Hari ini kita ada di Imamat pasal yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang api Tuhan, ya kan? Salah satu bukti kehadiran Tuhan sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat ada api Tuhan yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Terbukti dalam penyertaannya dengan tiang api. Terbukti ketika Musa bertemu dengan Tuhan melalui semak yang ada apinya namun tidak terbakar. Dan kita lihat bagaimana ketika umat Tuhan memberikan korban dan Tuhan membakarnya dengan menyediakan api dari langit. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di Imamat pasal yang ke-10 kita masuk saat ini, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama. Ada satu peristiwa yang menggemparkan di kemah suci. Ya, apa itu? Kita lihat sama-sama. Imamat pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian anak-anak Harun, yakni Nadab dan Abihu, ya, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, apa yang terjadi? Mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, api yang tidak diperintahkan kepada mereka. Wow, ini fatal akibatnya, saudaraku. Kita lihat ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat peristiwa sebelumnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah ketika Harun bersama dengan Musa membawa korban persembahan dari bangsa Israel, korban dari Harun dan keluarganya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka semua melihat bagaimana Tuhan menurunkan api, sehingga api Tuhan itu membakar seluruh korban persembahan. Dan Alkitab mencatat, maka bersukacitalah mereka, maka bersorak-sorailah mereka. Setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Justru kemah suci digemparkan dengan adanya api Tuhan turun membakar anak-anak Harun, yakni Nadab dan Abihu. Beberapa hari yang lalu saya pernah bagikan bahwa api penyertaan Tuhan bisa menjadi api yang menghanguskan. Api penyertaan Tuhan, api perkenanan Tuhan bisa menjadi api yang membakar setiap umat Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini terjadi kepada anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Kita lanjut terlebih dahulu, saudara, ayat 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun
berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkat saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, masih berpakaian dinas imam, saudaraku, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, jangan kamu berkabung, jangan kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Jadi tugas tetap harus berlanjut. Harun dan anak-anaknya yang lain, ya kan, baik Eleazar maupun Itamar, tetap harus mengerjakan tugasnya. Jangan berduka. Kenapa? Karena mereka harus mengerjakan tugas tetap sebagai orang imam. Kalau mau berduka, biarlah bangsa Israel yang berduka terhadap apa yang terjadi di kemah suci saat itu. Ya, ayat yang ke-7 yang terakhir. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Tugas itu sudah diberikan kepada Musa, Harun dan anak-anaknya. Dan itu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Harun, kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat kemah suci mengalami kegemparan. Anak-anak Harun, 2 anak Harun mati terbakar. Kenapa? Alkitab mencatat karena mereka menyalakan api asing, api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan. Tuhan murka, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, apa korelasinya dalam kehidupan umat percaya saat ini? Ya, saya pelajari ada beberapa hal dari peristiwa kematian Nadab dan Abihu, yakni anak-anak Harun ini. Yang pertama, dari peristiwa ini kita belajar, jangan bermain-main atau jangan mempermainkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nadab, Abihu, anak-anak Harun mendapatkan privilege, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Dikhususkan mereka. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, mereka salah melangkah. Demikian pula dalam kehidupan setiap kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena amal ibadah kita. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya diselamatkan karena anugerah. Oleh anugerahnya Tuhan, Dia menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita mendapatkannya free. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Alkitab katakan, engkau diselamatkan. Percaya dalam hati, mengaku lewat mulut, maka engkau akan diselamatkan. Tetapi jangan sampai kita memandang rendah. Jangan sampai karena kita tahu, ya aku udah diselamatkan, karena aku tidak berbuat apa-apa, aku cuma cukup percaya pada Yesus, aku diselamatkan. Hati-hati. Kita mendapatkan anugerah karena kita tidak mampu, bukan karena murahan. Tetapi masih banyak anak-anak Tuhan yang beranggapan, ya udahlah nggak apa-apa ya, sudah diselamatkan, besok kita buat dosa lagi, kita minta ampun lagi, besok kita buat dosa, kita minta ampun lagi. Hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan. Jangan bermain-main dalam anugerah Tuhan. Dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Alkitab katakan begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati, Tuhan tidak mau dipermainkan. Kenapa? Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai.
Kalau engkau bilang aku sudah hidup dalam keselamatan, aku sudah hidup dalam anugerah Tuhan, aku bebas melakukan apa saja, yuk coba saja. Karena hukum itu tetap ada. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur dalam roh, engkau menuai kehidupan. Engkau menabur dalam daging, engkau menuai kebinasaan. That's law. Ini hukumnya. Makanya Alkitab katakan jangan sesat. Betul, kita sudah diselamatkan oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan. Tapi jangan mempermainkan anugerah itu. Ya, Harun dan anak-anak yang mendapatkan anugerah untuk melayani Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun, dari 12 suku ini, suku Lewi tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan tanah pusakanya. Kata Tuhan bilang begini, akulah milik pusaka mereka. Wow, dikhususkan orang-orang Lewi, Harun dan anak-anaknya dikhususkan. Akulah milik pusaka mereka. Dari 12, satu dipilih Tuhan. Orang-orang Lewi. Itu anugerah. Itu kasih karunia untuk bisa mendekat kepada Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi bangsa Israel yang datang kepada Tuhan untuk melewati mereka. Tapi mereka menyalahgunakan anugerah itu, sehingga apa yang terjadi? Selesai Nadab dan Abihu. Ya, jadi yang pertama kita pelajari dari peristiwa kematian anak-anak Harun, yakni Nadab dan Abihu. Yang pertama, jangan mempermainkan anugerah Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur engkau, itu juga yang akan engkau tuai. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa kematian Harun, anak-anak Harun ini? Ya, yang pertama, jangan mempermainkan anugerah Allah. Dan yang kedua, jangan lagi engkau bermain-main dengan dosa. Sambil berkata, ya gak apa-apa lah, hari ini saya buat, besok minta ampun. Hari ini saya buat, besok minta ampun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, ketika kita mengambil keputusan untuk tidak mengerti akan firman, maka saat itu engkau sudah jauh dari Tuhan. Ya, maka saat itu engkau sudah jauh dari Tuhan. Nadab dan Abihu, bahkan Eleazar, Itamar, bahkan Harun sudah tahu ketetapan hukum-hukum sebagai seorang imam. Itu sudah diberitahu. Kalau engkau mau melayani, engkau harus lakukan ini. Kalau engkau akan membakar korban, engkau harus buat ini. Semua hukum itu udah ada. Ya, ketika mereka melanggar ketetapan Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus mereka terima. Itu sebabnya ketika mereka melanggar ketetapan Tuhan, maka ada hukuman. Ketika kita tahu bahwa kita sudah jauh dari Tuhan, ketika kita tahu kita hidup dalam dosa, ada penghukuman. Engkau masih mengeraskan dirimu. Hati-hati, Alkitab katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, barang siapa aku kasihi, firman Tuhan katakan, dia akan kutegur dan kuhajar. Kalau ditegur masih nggak bisa, maka dihajar. Tujuannya bukan untuk menjauhkan engkau dari anugerah, no, justru untuk menarik engkau dari dekat dengan anugerah Tuhan. Karena kehendak Tuhan agar tidak satu orang pun binasa. Caranya bagaimana? Harus ada didikan, harus ada hajaran, pukulan untuk mendekat. Tujuan hajaran, tujuan pukulan, tujuan didiknya agar lebih dekat. Sadar, oh saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Oh selama ini ternyata saya salah. Oh saya mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Oh banyak hal yang harus saya perbaiki. Saya harus memperbaiki diri saya. Tujuan. Nadab dan Abihu sudah tahu hukum ini. Gak boleh sembarangan memberikan korban. Gak boleh sembarangan membakar korban. Karena Alkitab katakan gini, saudara. Coba lihat dalam Lukas 12. Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Lihat, Tuhan Yesus bilang begini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, ada seorang hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi ada seorang hamba yang sudah tahu kehendak tuannya, tapi dia tidak melakukannya.
maka dia akan menerima banyak pukulan dibanding dengan orang yang tidak tahu. Ayat selanjutnya, makanya di ayat 48 bilang begini. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kalau kita udah banyak mengetahui firman, tapi kita masih bebal, masih kepala batu, maka kepadamu akan dituntut lebih banyak. Kenapa? Karena engkau lebih banyak tahu. Orang yang lebih banyak tahu firman akan dituntut lebih banyak, karena sudah mengetahui. Berbeda dengan orang yang belum mengetahui. Dikatakan selanjutnya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mereka, imam-imam, Nadab dan Abihu di dalamnya, mengetahui banyak firman. Dia tahu hukum-hukum apa yang berlaku sebagai seorang imam. Gak boleh sembarangan memberikan korban bakaran, ada hukumnya. Gak boleh sembarangan memberikan membakar korban, ada peraturannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya mereka tidak mati kalau mereka tidak mempersembahkan ukupan yang gak berkenan di hati Tuhan, ya. Jadi yang kedua dari pelajaran peristiwa kematian anak-anak Harun ini, maka jangan bermain-main lagi dengan dosa. Kita yang sudah tahu kebenaran, lakukan kebenaran itu. Karena ketika kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya, kepadamu dituntut akan lebih banyak. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa kematian anak-anak Harun ini, yakni Nadab dan Abihu? Yang pertama, jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Betul, anugerah Tuhan diberikan gratis. Namanya anugerah, itu pemberian, bukan karena hasil usaha kita. Diberikan free, gratis, namun bukan murahan. Gratis karena memang kita tidak mampu membayarnya untuk menyelamatkan diri kita. Itu sebabnya jangan mempermainkan anugerah. Firman Tuhan sudah katakan, jangan sesaat, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Yang kedua dari pembelajaran peristiwa kematian Nadab dan Abihu ini, kita belajar jangan lagi bermain-main dengan dosa. Engkau sudah tahu kebenaran. Engkau sudah tahu kalau engkau merugikan orang, engkau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Engkau sudah tahu kalau engkau berzina, engkau jauhkan dari Tuhan. Engkau hidup dalam kenajisan, engkau jauh dari Tuhan. Dan kepadamu yang sudah tahu akan firman itu, engkau akan dituntut karena engkau tahu. Berbeda ketika engkau tidak tahu atau engkau belum tahu. Tetapi ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, tapi kita masih tetap melakukannya, engkau akan menerima apa yang lebih banyak untuk engkau terima. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa kematian anak-anak Harun, yakni Nadab dan Abihu ini? Yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Anak-anak Harun ini secara khusus Nadab dan Abihu tahu yang berhak mempersembahkan korban ukupan itu cuman bapaknya, cuman Harun, yakni imam besar. Mereka sebagai anak-anak tidak boleh, tapi mereka melakukan tidak sesuai dengan ketetapannya. Terlihat mirip-mirip sih, ya udah nggak apa-apa lah. Sebagai seorang imam, toh kita imam juga mempersembahkan korban, nggak apa-apa, korban ukupan nggak apa-apa lah. Nggak bisa. Peraturan itu sudah dibuat oleh Tuhan dan mereka semua dengar. Nggak bisa menyimpang ke kanan dan nggak bisa menyimpang ke kiri, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sudah tahu firman tapi kita tidak melakukannya, engkau sedang menyimpang. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Bahkan Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Sama-sama mendirikan rumah. Yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya mendirikan rumah di atas pasir, sehingga ketika ada badai, ada angin ribut, ada banjir, hancur rumah tersebut. Karena dibangun kokohnya nggak ada, saudara. Nggak ada kekuatannya, dibangun di atas pasir. Tetapi orang yang mendengar firman dan melakukannya, Tuhan Yesus katakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kuat, kokoh, ada badai, ada angin ribut, ada banjir, rumah itu tetap kuat. Berarti kita kalau sudah dengarkan firman, kita sudah tahu firman, ayo lakukan. Firman Tuhan katakan, ampuni mereka yang menyakitimu, lakukan.
Lepaskan pengampunan, berdoalah buat orang yang menyakitimu, lakukan. Jangan berzina, lakukan. Ada banyak firman Tuhan yang sudah kita tahu, ayo lakukan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 bilang begini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 firman Tuhan jelas katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Tuhan bilang, bertindak hati-hati ya Yosua ya. Kamu akan memimpin bangsa ini, kamu harus bertindak hati-hati. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ada banyak dari kita mau beruntung, tetapi nggak mau melakukan firman. Hari ini kau mau melihat hidupmu penuh dengan keberuntungan, lakukan firman. Letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi pelaku firman. Ketik di kolom komentar, saya harus menjadi pelaku firman dalam kehidupan saya. Ada banyak hal yang sudah kita ketahui, ada banyak firman yang sudah kita dengar. Ayo sekarang bagian kita untuk melakukannya. Ya, kita lakukan firman untuk kebaikan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena ketika engkau melakukan firman, Alkitab mencatat engkau akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena kau tidak menyimpang ke kanan, kau tidak menyimpang ke kiri, maka ada keberuntungan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Nadab dan Abihu adalah contoh buat kita. Mereka tahu firman. Mereka sudah tahu bahwa Harunlah yang harus memberikan korban ukupan itu kepada Tuhan. Mereka hanya imam, bukan imam besar. Mereka yang harus, Harun yang harus, tapi mereka membandingkan diri untuk memberikan korban ukupan, dan hukuman itu ada. Karena mereka sudah tahu firman, tapi mereka tidak melakukannya. Kiranya 3 hal ini membuat kita selalu waspada. 3 hal ini membuat kita ingat selalu akan peristiwa kematian Nadab dan Abihu, anak-anak Harun. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan mempermainkan anugerah Allah. Dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Itu yang menopang kami, itu yang menolong kami. Kami sadar kami masih jauh dari sempurna, tapi kami mengerti kehendak Tuhan adalah agar kami dididik, dituntun, diarahkan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan akan peristiwa kematian anak-anak Harun, yakni Nadab dan Abihu ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami selalu waspada dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, tolong kami agar kami tidak mempermainkan anugerah Tuhan. Betul, kami sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kami sudah diselamatkan oleh pemberian diri-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Namun di sisi lain kami tidak boleh mempermainkan anugerah Tuhan. Karena apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Apa yang kami lakukan, itu yang akan kami terima kembali kepada kami. Hari ini kami juga diingatkan untuk berhenti bermain-main dengan dosa. Kami tahu dosa membuat kami jauh dari Tuhan. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus, pagi hari ini ya Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang rindu untuk kembali kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini rindu mengalami perjumpaan lebih lagi untuk diperbaiki kehidupannya. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap mereka Tuhan jamah, setiap mereka Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami semua yang mengikuti live doa pagi online Tuhan, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berhenti untuk melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menopang kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami tetap tinggal dalam kebenaran, untuk melakukan firman Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap hati kami. Sehingga hari-hari ini kalau ada dari antara kami yang sudah jauh dari Tuhan, karena masih terikat akan setiap apa yang menjadi keinginan-keinginan daging,
Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu dilawat, kami rindu untuk dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah jamah setiap hati. Sehingga pagi hari ini ada banyak anak-anak Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dalam nama Yesus. Oleh kuasa Tuhan mereka dibebaskan dari ikatan-ikatan belenggu dosa yang mengikat mereka dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sudah tahu kebenaran, diberikan mereka kemampuan, kekuatan dalam nama Yesus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya orang yang mendengarkan firman dan melakukannya akan kuat menghadapi badai apapun. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Kami hidup berjaga-jaga, kami hidup menjauh dari dosa, mendekat kepada Tuhan untuk semakin lebih dan lebih lagi untuk hidup didewasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa secara khusus pagi hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami, memimpin kami, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan dan ketetapan Tuhan. Hari ini hamba berdoa membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, maupun mereka yang menaikkan di rumah mereka masing-masing pagi hari ini. Kami satukan hati kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjawab doa anak-anak-Mu satu persatu di tempat di mana kami berseru. Kami akan melihat mujizat, kami akan melihat kuasa, kami akan lihat anugerah Tuhan terjadi dalam setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini secara khusus hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Oh, selamatkan ya Tuhan. Biarlah istri-istri yang mengikuti doa pagi online, suami-suami yang mengikuti doa pagi online, mereka yang merindukan agar rumah tangga mereka ada dalam berkat kerukunan anugerah Tuhan. Maka hamba berdoa bersama-sama dengan mereka pagi hari ini Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan rumah tangga mereka satu persatu Tuhan jamah, sehingga ada hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, pengampunan ada dalam hati umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya sampai hari ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus tetap sama. Itu sebabnya bawa rumah tanggamu kepada Tuhan. Serahkan rumah tanggamu pada Tuhan. Rumah tanggamu Tuhan yang memberkati saudara. Maka apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Ada seorang suami pagi hari ini mengikuti doa pagi. Engkau sedang ditinggalkan istrimu. Tuhan ingatkan satu hal. Tetap bawa dia dalam doa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa bagi istrimu. Siapapun engkau, seorang suami yang pagi hari ini engkau sedang ditinggalkan istrimu, berdoa terus, sebutkan tiap hari namanya di hadapan Tuhan. Tuhan akan membawanya kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti berdoa buat istrimu. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang suami yang ditinggalkan istrinya pagi hari ini. Dia terluka, dia kecewa. Tapi pagi hari ini Roh Kudus menjamah dia. Roh Kudus menjamah dia di dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah dia, sehingga hatinya dipulihkan Tuhan. Hatinya benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membawa kembali istrinya untuk dipulihkan. Dan kembali rumah tangganya hidup dalam kemurahan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan kesehatan dari umat Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan Yesus, tubuh kami bukanlah sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan.
Dan kami percaya tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Allah. Itu sebabnya kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada tertulis, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, sebab engkau adalah orang percaya. Dan perkatakan firman Tuhan, bilur-bilurmu ya Tuhan menyembuhkan aku. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, biar anugerah Tuhan, biar kasih setia Tuhan memulihkan dia. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Karena pagi hari ini ada kuasa Tuhan terjadi di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus. Ada seorang muda yang lututnya sakit. Hari ini engkau sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Ya, dalam nama Yesus. Lututmu sudah sembuh. Tempurung lututmu pulih sempurna di dalam nama Yesus. Terjadi, terjadi, terjadi. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Oh, ada banyak kuasa kesembuhan mengalir pagi hari ini di rumah anak-anak Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Ada banyak yang terima kesembuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Ada banyak mujizat terjadi pagi hari ini di rumah mereka masing-masing dalam nama Yesus. Yes, yes Lord. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah disembuhkan Tuhan pagi hari ini bersaksi. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan bahwa engkau sudah disembuhkan. Ya, sehingga orang yang mendengar kesaksianmu turut dibangun imannya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini terima kasih Tuhan, kami banyak melihat mujizat Tuhan nyatakan pagi hari ini buat setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Oh, thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap usaha anak-anak Tuhan. Kami percaya usaha mereka diberkati Tuhan. Mereka yang bergumul dalam usaha mereka, mereka yang bergumul dalam apa yang mereka kerjakan hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha bisnis mereka di dalam nama Yesus. Bahkan apapun yang mereka kerjakan demi nama Tuhan Yesus, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan dinyatakan. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka umat Tuhan yang sampai hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang membukakan pekerjaan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang mengirimkan mereka tempat-tempat yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa biarlah campur tangan Tuhan nyata bagi mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa orang dalam hari-hari ke depan akan mendapatkan pekerjaan. Tuhan ingatkan satu hal, jangan membuat dirimu sibuk sehingga engkau lupa akan Tuhan. Ya, Tuhan dengan mudahnya memberikan engkau pekerjaan. Tuhan dengan mudahnya akan memberikan engkau proyek. Tuhan dengan mudahnya memberikan engkau pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk engkau bekerja, untuk engkau berbisnis. Tapi ingat satu hal, jangan pernah lupa akan pemberinya. Ya, jangan terlalu sibuk dengan pemberian Tuhan sehingga engkau lupakan pemberinya. Hari ini diingatkan Tuhan, datang sama Tuhan. Engkau yang sudah menerima pekerjaan, dan beberapa orang akan ke depannya akan mendapatkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ingat satu hal ini, Tuhan yang bisa memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Dia adalah Allah yang cemburu, Dia Allah yang tidak mau didoakan. Karena itu pastikan engkau yang dipercayakan Tuhan dalam hari-hari ke depan mendapatkan pekerjaan. Engkau yang dipercayakan Tuhan dalam hari-hari ke depan akan bertemu dengan orang-orang yang akan membukakan jalan-jalannya dalam kehidupanmu oleh karena Tuhan mereka-rekakannya. Ingat satu hal ini, jangan pernah lupakan pemberinya dan kau lupa karena pemberiannya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu mengingatkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus secara khusus buat orang-orang muda
Tuhan, hamba berdoa buat orang-orang muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah masa muda mereka. Mereka dijaga Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Hari depan Tuhan sudah sediakan. Masa depan yang berhasil dan beruntung Tuhan akan kerjakan di dalam nama Yesus. Sehingga orang-orang muda ini tetap terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang sedih, sedang terpuruk hidupnya, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka datang kepada Tuhan, mereka hidup dijamah oleh Tuhan, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada di antara orang-orang muda ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba juga berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan Hawa buat Adam. Tuhan, Engkau juga yang memberkati orang-orang muda ini, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka, anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pagi hari ini ada lawatan Tuhan terjadi buat orang-orang muda. Ada orang-orang muda yang akan dipakai Tuhan untuk menginjil, bersaksi, sehingga melalui hidup orang-orang muda ini ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, oleh karena mereka kecewa dengan gereja, mereka kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah. Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan, menjamah setiap hati orang-orang, terlebih khusus orang-orang muda ini. Biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, dan mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap kami, dalam apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini. Biarlah kami hidup dalam tuntunan Tuhan, kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sudah ada di hari ke-7, seminggu berlalu di bulan Agustus ini. Oh Tuhan, kami percaya hidup kami di sepanjang bulan Agustus ini terpelihara oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena keberkatan Tuhan. Sebab ada tertulis, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat anugerah kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Selamatkan ya Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang mengikuti live doa pagi online ini, mungkin mereka masih jauh dari Tuhan, atau mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, sehingga mereka timbul iman, percaya kepada Yesus, kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Selamatkan Tuhan, pagari dengan pagar perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Biar apapun yang terjadi di bangsa kami, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Berkati seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami, sehingga mereka dalam kepemimpinan mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan, dan bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan kami berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, rencana 2024 akan ada pesta demokrasi. Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan dengan aman, damai, kondusif, sebab Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Dan kami berdoa mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, di dalam nama Yesus, Tuhan jaga hati dan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti live doa pagi online. Mungkin mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri. Hamba pun berdoa bagi bangsa di mana mereka tinggal, negara di mana mereka hidup. Di dalam nama Yesus,
negara mereka, bangsa mereka di mana mereka tinggal aman, terkendali, dan berkat-berkat Tuhan pun ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Berkati juga suami istri yang memiliki kerinduan agar mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami berdoa sebab anak-anak keturunan adalah milik kepunyaan Tuhan. Biarlah Allah yang menganugerahkan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa, ada lawatan Allah, ada anugerah Allah dalam kehidupan setiap kami. Sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini kami menyenangkan hati Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan, kami sudah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah mengaminkan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Senin 7 Agustus selesai. Kita percaya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ayo jadi pelaku-pelaku firman. Belajar dari firman Tuhan yang hari ini kita dapati tentang kematian Nadab dan Abihu. Hati-hati, berjaga-jaga, tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi dalam ibadah doa pagi online melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, dan melalui Zoom. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.